Mungkin yang saya boleh kongsikan di sini, yang pertama saya lihat bahawasanya bukan hanya bermula fenomena Walid saja Mbak, tapi sebelum-sebelumnya juga saya fikir program ataupun program TV, drama dan filem di Malaysia menjadi viral dan mempunyai fan base sendiri di Malaysia. Contohnya yang pertama harus Upin Ipin. Upin Ipin, Boy, and then Drama Nur. Kamu kenal sama Merkin? Karena saya dapat testimoni katanya laporan kami itu Pak Hafiz, katanya kalau habis nonton itu Pak, kita itu keinginan untuk mukulin tokoh utamanya itu besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CUP, selamat datang di Communication Unifying Podcast, tempat di mana kita bisa ngobrol santai dan ngebahas topik-topik hangat yang ada di luaran sana. Nah, sebelum aku ngasih tahu tema kita hari ini, aku di sini gak sendirian nih. Aku ditemenin sama salah satu dosen favorit angkatan 23, angkatan aku di Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember pastinya. Ada sekali. Pak Kuku. Halo April, apa kabar? Halo Pak, sehat Pak. Bapak gimana nih Pak sejauh ini? Sejauh ini masih sehat. Masih sehat, alhamdulillah ya. belum sakit, belum. Alhamdulillahnya. Nah, Pak Kuku udah siap belum nih buat keseruan hari ini? Siap banget. Mudah-mudahan nanti kita bisa lancarin one take shoot ini. Ntar lagi kalau kita gagal rekod hari ini, Miss Fauzia pulang lama nanti datang lagi. Atau kita yang harus ke sana mungkin Miss ya. Kita yang ke sana, kita bawa kru gitu ya. Seru. Ke Yusim. Oke. Dibayarin gratis. Okay. Enggak apa-apa kok. Naik kapal tadi, kapal laut mau. Sebelumnya aku bakalan ngasih tahu ke kalian nih tema kita podcast hari ini, yaitu perspektif perkembangan komunikasi dan fenomena media sosial yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Nah, dari tema kita sendiri kalian bisa tahu kan kalau bintang tamu kali ini spesial banget nih, jauh dari negeri seberang, yaitu Malaysia. Nah, tanpa lama-lama lagi kita sambut hangat Dr. Fauzia. Terima kasih Mbak April. Iya, selamat datang Ibu Fauzia. Selamat datang. Selamat datang. Nanti boleh cut kan? Kalau di Malaysia apa selamat datang gitu ya? Selamat datang di Malaysia maksudnya gimana Pak? Welcome. Okay. Selamat datang. Selamat datang sama ya. Okay. Ini mungkin saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen favoritnya ya. Iya. Insya-Allah dosen favorit. Itu mereka tertekan bilang seperti itu. Ya. Enggak dong Pak. Jangan risau April, kita akan pastikan ada rombongan dari CUP. Oke, ke Malaysia. Ke komunikasi USIM. Boleh. Terima kasih atas jemputannya Pak ke studio podcast di Unmu Jember ini. Terima kasih kepada Mbak April yang cantik hari ini bersama-sama dengan kita. Untuk sesi podcast yang luar biasa insya-Allah. Iya, Miss Fauzia. Terima kasih juga ini walaupun kemarin mendadak ya, baru kemarin siang kita putuskan untuk podcast. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Alhamdulillah. Ibu Fauzia mungkin bisa kasih perkenalkan dulu ke audiens kita, Ibu dari mana, sebagai apa? Ya, terima kasih Mbak April. Saya kenalkan untuk para peminat setia podcast CUP. CUP sebutnya. CUP. Saya Dr. Fauzia dari Program Komunikasi ataupun Prodi Komunikasi Universiti Sains Islam Malaysia. Yang letaknya di Nilai Negeri 9. Terima kasih atas undangan hari ini ke studio podcast CUP untuk kita membahaskan beberapa perkara. InsyaAllah seru kan? Seru banget topiknya. Saya jemput juga untuk para peminat podcast CUP ini untuk dengerin kita sampai habis insyaAllah. Ya Pak? Yeah. Harus. Harus sampai selesai. Karena seru banget. Baik, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita. Sesuai tema kita nih, perspektif perkembangan komunikasi dan fenomena media sosial yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Nah, akhir-akhir ini kita kan gak pernah lepas dari yang namanya konten Walid. Di TikTok, di Instagram, bahkan saya sendiri pun menyaksikan series itu gitu. Sampai tamat nggak? Iya, sama teman Bapak.
Meledak banget di Indonesia ini kebetulan Miss. Nah, menurut Miss sendiri, kenapa konten Walid ini bisa begitu viral dan menarik perhatian kita? Alright, okay. So terima kasih Mbak April atas persoalannya. Mungkin yang saya boleh kongsikan di sini. Yang pertama saya lihat bahawasanya bukan hanya bermula fenomena Walid saja Mbak. Tapi sebelum-sebelumnya juga saya fikir program ataupun program TV, drama dan filem di Malaysia menjadi menjadi viral dan mempunyai fan base sendiri di Indonesia. Contohnya yang pertama harus Upin Ipin, Upin Ipin, Boba Boy, and then Drama Nur. Kamu kenal sama Merkin? Merkin, no. Enggak. Ana Jobling? Enggak. Oh, Melur untuk Firdaus ya. Ada yang kenal. Melur untuk Firdaus. So dia bermula daripada siri drama-drama yang sebegitu dan sekarang ini yang fenomenanya adalah Pejamkan Mata. Bayangkan ya. Okey, kita harus ketawa sopan. Okey, so mungkin saya fikir kenapa konten Walid itu, filem ataupun drama 15 episod ini sangat viral di TikTok. Yang pertama mungkin kuasa TikTok yang mengeluarkan sedikit short filem video itu di TikTok yang memang boleh diakses di mana-mana saja dan pada bila-bila masa. So saya fikir daripada short video yang TikTok keluarkan itu, yang dipromokan oleh drama itu ke platform TikTok, menjadikan peminatnya meluas. Satu, yang kedua saya fikir isu yang saya fikir tentang agama, tentang penyimpangan ajaran sesat dan sebagainya. So pastinya mempunyai perbalahan juga di kalangan agamawan, di kalangan para penerbit filem untuk mencari konten, untuk mencari hasilkan sebuah drama yang boleh memberi pengajaran dan sebagainya. So yang ketiga saya fikir kenapakah Walid ini viral, mungkin ada dialog-dialognya ataupun scene-scene-nya yang khas yang khas, yang apa sekte Gus. Okey, saya fikir itu dan seterusnya dia sedikit-sedikit itu dia menjadikan ramai yang mahu tengok. Betul. Episod-episodnya dan malah saya tengok ada di komen TikTok ini ditulis dari peminat Indonesia. Betul. Ya. Season 2 please. Okey. Kalau menurut aku sih ya. Iya, Bapak. Jadi memang anime Kenapa jadi Pak Dewi. Kartun itu ada series Walid Bid'ah ya nama sebenarnya kan film Bid'ah. Cuman orang terkesannya kan Walid. Sebenarnya banyak programnya Malaysia itu yang memang dekat gitu ya, dekat dengan keseharian. Sebenarnya kan itu yang jadi rahasia dapurnya. Kayak Upin Ipin itu kan ya memang kita dulu relate waktu gitu ya, kecil, relate tahun 90-an saya waktu masih kecil itu ya itu kesehariannya. Ke sungai, ke ke main layangan dan sebagainya. Kemudian Bid'ah ini, series Bid'ah yang di view ini ternyata bisa dekat terutama dengan Jawa, Miss. Jadi dengan masyarakat Islam Jawa itu dekat sekali. Jadi kultus, kemudian taklid itu patuh buta pada pimpinan itu juga sangat dekat dengan masyarakat Islam di Jawa. Kalau mungkin kalau di series itu disebutnya Walid, kalau di Jawa mungkin kita kenalnya dengan istilah-istilah misalnya Gus, kemudian Kiai begitu kan. Dan case-case case-case penyimpangan ajaran, kemudian case-case kekerasan seksual itu kan juga ada di sekitar kita gitu. Makanya teman-teman itu penonton Indonesia sangat real. Oh ini terjadi juga loh di Indonesia. Ternyata kok sama gitu. Itu memang di Malaysia juga ada case-case semacam itu. Ada yang seingat saya ada case-case ajaran sesat, contohnya ajaran yang penerbitan buku. Dan ada juga dahulunya ada kes kalau Pak Kuku tahu ataupun pernah baca tentang Ayah Pin di Terengganu, tapi sudah tiada dah lah. Sudah dikenal pastilah bahawa ajaran-ajaran itu yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Nah itu yang akhirnya membuat penonton Indonesia itu jadi relate. Ternyata kita kasus ini nggak hanya di Indonesia gitu. Ternyata di Malaysia rupanya ada. Tetangganya juga ternyata mirip-mirip gitu case-nya. Tapi Pak Kuku nikmatin seriesnya juga apa enggak? Saya nontonnya dari short aja. Short TikTok gitu. Iya, karena saya dapat testimoni katanya laporan kami itu Pak Hafiz, katanya kalau habis nonton itu Pak, kita itu keinginan untuk mukulin tokoh utamanya besar sekali.
Jadi Kita harus tengok yang short-short saja. Short-short saja. ya short saya pikir begitu. Tapi memang kalau saya lihat aktornya memang aktor luar biasa ya. Ya, Perawakan punya apa ni orang kata kehebatan menjiwai watak. Betul. Jadi kalau kita lihat, kalau bapak tengok di TikTok kan muka Walid tu, bapak rasa macam nak. Betul. Iya, betul. Nak pukul. Ya. Padahal cuma sebentar melihat. Kita geram saja melihat dia memegang ini. Tapi Miss sendiri lihat juga apa? Lihat drama itu 15 episod, setiap satu episod 30 minit. 30 Ya. menit ya. Dia ada free, ada di, kita boleh main tengok di TikTok. TikTok. Tapi kalau di Malaysia kita harus subscribe di platform View. View. Sama berarti. Bayar, Kita kita di juga view di ya. View, Ya, Pak. di View juga. Ayolah, maksudnya drama itu dimainkan di platform View. Baik nih, balik lagi ke komunikasi. Jauh dari Walid nih, kita buang dulu Walidnya. Kita lupakan Walid Iya. sebentar. Saat ini di dunia digital nih cepet banget kan Pak perubahannya, Miss. Perubahannya entah kadang ke sisi baik, Betul. nggak banyak pula ke sisi buruknya gitu. Terkadang kan banyak konten viral tapi malah misleading, clickbait atau bahkan tuh nyebabin hoax. Apa sih tantangan terbesar di bidang ini, khususnya mahasiswa komunikasi di tengah kondisi media yang seperti itu? Ya, mungkin saya dulu. Oke, boleh. Okey. Boleh, Miss. Alright, saya fikir contohnya mungkin, terima kasih Pak April atas soalannya. Mungkin di saat ini Pak, di saat kita menyatu di dalam satu movie yang sama, Ya, muzik betul. yang sama. Kita mungkin ada satu, mungkin kita boleh buat peranan mahasiswa dari USIM, program komunikasi USIM dan juga COP juga harus bersatu menentang itu konten-konten yang menyimpang, yang tidak, saya fikir tidak memberikan faedah. Memang kalau tadi Pak April kata meledak kan penggunaan media sosial dan sebagainya, semua orang menggunakannya, tapi haruslah mahasiswa itu mungkin mempunyai keseimbangan dalam berfikir apa yang patut diviralkan, apa yang patut di-sharekan, apa yang patut delete, kerana kita tidak tahu kan setiap maklumat yang disampaikan ataupun yang dibaca, dilihat itu tidak pasti kebenarannya. Macam tadi Mbak April kata ada tentang hoax. Yes. Ya, dia semakin banyak maklumat-maklumat yang kita terima dari pelbagai platform, semakin peninglah kita untuk menyemak setiap kesahihan maklumatnya. Jadi kita harus berhati-hati dengan berita-berita yang tidak pasti kebenarannya. Jadi mereka yang mahasiswa yang dari prodi komunikasi ini punya banyak ilmu kan tentang media, tentang komunikasi, tentang teknologi dan sebagainya. Jadi mereka boleh jadi ejen perubahan untuk mengedukasi masyarakat, okey, ataupun seluruhnya tentang apakah nilai berita yang sebenar terhadap sesuatu maklumat yang diterima ataupun yang dihidangkan di media sosial. Kadang-kadang Pak, saya fikir kita ni suka untuk menjadi yang pertama. Betul. FOMO. Ya, FOMO yang pertama. Orang yang pertama sekalilah tahu tentang sesuatu itu. Jadi kita cepat forwardkan maklumat ataupun message, video, gambar dan sebagainya tanpa menyaring. Betul. Kalau Bapak sendiri bagaimana nih? Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan si Wali tadi ya, jadi kan series dan film itu kan bangkit dari keresahan sebenarnya. Bangkit dari keresahan, kemudian ada pesan yang berusaha disampaikan oleh sinias dalam series itu. Kemudian disampaikan, akhirnya ternyata viral dan meledak. Jadi sebenarnya kalau memang kita ini melihat banyak konten yang misleading ya, kemudian banyak konten yang hoax, banyak konten yang miskomunikasi misalnya di sosmed, ya memang lawannya memang kita harus juga produksi konten yang bisa membawa pemahaman, bisa membawa kebaikan di sana. Karena kalau ternyata di platform itu kita yang baik itu, kita orang yang jujur, kita orang yang benar itu tidak mau bikin konten juga, maka ya isinya sampah semua kan begitu. Iya, betul. Gitu. Makanya saya lihat memang teman-teman sinias, teman-teman filmmaker sudah mulai bergerak ke sana. Jadi memang isu-isu sosial itu sudah mulai diangkat. Kemudian diangkat ke layar lebar ya, walaupun ada yang langsung ke bioskop, ada yang ke OTT kayak ke View. Nah, mereka mulai membawa isu sosial agar orang itu sadar bahwa ada kondisi-kondisi sosial yang harus kita perjuangkan kan begitu. Nah, ini untuk melawat konten-konten yang memang
tidak ada gunanya misalnya di apa namanya di media sosial, misalnya kayak Facebook Pro ya. Di Indonesia kan lagi ramai Facebook Pro. Facebook Pro itu isinya kumpulan ibu-ibu yang pengen dapat reward dari Facebook gitu. Banyak yang kontennya bagus, tapi ada juga yang aneh gitu kayak misalnya masak telur tapi telurnya itu dipecahnya ke lantai gitu kan. Jadi banyak yang tidak masuk akal. Dan itu memang kekagetan budaya ya. Kalau kita dulunya punya culture shock ya, mereka ketika menerima media sosial sebagai bagian dari kehidupan, nah mereka ternyata tidak bisa memfilter apa yang harus saya lakukan dengan media sosial ini. Nah ininya counternya ya memang kita itu harus juga produksi konten-konten yang bisa mengimbangi itu. Kalau enggak kita juga ikut masuk ke situ, kita enggak ikut berdakwah di situ, kita ikut bikin konten masuk ke situ, ya maka isinya akan sampah semua. Makanya kan kalau kita lihat di banyak platform media sosial itu kan lain-lain ya. Misalnya video valid di TikTok, kemudian video valid di Instagram itu komennya bisa beda-beda. Segmentasinya bisa beda-beda karena memang ternyata di TikTok dan di Instagram itu konten makernya atau konten kreatornya itu juga orang yang berbeda. Berbeda. Betul. Dan apa ya, kalau kita boleh baca ya, itu bisa pemaknaannya terhadap suatu isu juga bisa lain gitu. Di TikTok bisa mendukung tapi di Instagram bisa menolak gitu. Nah makanya kita harus banyak berusaha sebagai masa komunikasi, kita juga masuk ke banyak platform, kita kembangkan keilmuan, misalnya kita bagi konten-konten yang bagus, saya pikir untuk mengimbangi begitu. Walaupun secara natural akan ada titik keseimbangan yang terwujud ya di situ. Begitu sih. Mungkin saya ingin tambah sikit, Mbak Prilly. Pak Kukuh katakan tadi tentang komen-komen yang berbeza. Contoh kalau di Malaysia kita tahu kalau di Facebook, media sosial Facebook itu hanya orang yang macam tua-tua sikit. Kayak saya. Kayak saya juga. Okey, kalau X, TikTok itu Gen Z. Jadi saya fikir platform media sosial di Malaysia itu punya peminat yang tersendiri. So maksudnya kalau platform A pengikutnya lebih ramai, corak umurnya begini, gendernya begini ya. Platform B dia begini. Tapi tadi Bapak kata tentang konten pecahkan telur di lantai. Saya pun geram, Pak. Sebab kadang-kadang muncul juga. Sebab kadang-kadang kita tengok di Indonesia lah, ni Indonesia dia buat konten masakan. Okey, dia mahu tuang air. Dia boleh je tuang air itu dekat atas kuali itu, tapi dia ambil corong, dia tuang atas corong. Jadi kenapa ya harus membuat orang geram, marah? Yang saya fikir, saya tak pasti adakah itu Bapak fikir adakah mereka ini ataupun content creators begini mereka menarik perhatian, ingin mendapatkan viewers ataupun reaksi reaction public yang emosi meningkatkan. Tapi sebenarnya bila kita tengok, kita lagi nak tengok apa dia buat tu. Tapi kita jadi macam marah. Kadang-kadang ada satu scene yang saya tengok tu, saya tak ingat nama dia, tapi perempuan lah. Dia macam Bapak kata masak telur. Dia pecahkan di lantai. Okey, dia sudah pecahkan satu-satu di bekas. Tapi dimasukkan kat di kuali masukkan semua. Saya fikir apa faedahnya dia buat, kenapa kau tak terus pecahkan telur tu di atas kuali? Karena kan semakin banyak yang komen, semakin banyak yang like dan semakin banyak yang share, mereka aksesnya kan semakin tinggi. Betul, Pak. Jadi peluang untuk dapat dolarnya makin tinggi. Betul, gitu, Pak. Ya. Tapi yalah, konten sebegitu kan, adakah dia adakah dia memperbodohkan, dikacangin kita ni? Adakah mereka hanya mahu buat hiburan? Mungkin niat mereka hanya untuk berhibur. Tapi kita pula yang menonton ni kita rasa penuh emosi. Tapi saya lebih kesal ke muka Walid sih. Oke, Walid lagi ya, kembali ke Walid. Jadi Pak Kukuh sangat terkesan sama Walid. Harus ada season 2 kayaknya. Oke, sebab itu harus ada season 2. Jadi kesimpulannya kita harus pinter-pinter buat memilah. Betul. Oke. Dan harus bikin konten tandingan yang bagus. Oh betul. Kalau diperhatikan nih Miss dan Pak Kukuh, lebih jauh ternyata Indonesia dan Malaysia itu memiliki perbedaan cukup jauh terkait penggunaan media sosial. Betul. Seperti UU ITE di Indonesia and Communication dan Multimedia SCT di Malaysia. Dan kalau kita lihat secara langsung, bagaimana sih menyikapi kedua perbedaan tersebut melalui perkembangan digital
saat ini. Okay, tapi Mbak April saya kurang faham maksudnya. Oke. UITE. Kayaknya nggak berbeda jauh sih mungkin Bril. Nggak berbeda jauh ya Pak? Nggak berbeda jauh. Cuman memang konsepnya konsepnya mungkin yang mirip ya. Cuman aturan itu kan perundang-undangan kalau di Malaysia perundangan. Yeah. Maksudnya yang Mbak April tanya itu tentang perbedaan media. UITE. Okey. Akta perundangan media gitu. Ya. Okey. Macam semalam yang kita bahaskan. Yeah. Mungkin saya boleh sambung Pak sebab sudah memahami soalan dari Mbak April. Okey, di Malaysia juga ada undang-undang ataupun ada juga agensi, ada juga yang mengawal selia lah. Seluruh penerbitan surat khabar harus ada lesen, radio harus ada lesen, televisyen harus ada lesen dan sebagainya. Sama juga di Malaysia dia ada satu MCMC kita panggil Suruhanjaya Komunikasi Malaysia untuk menapis segala kandungan kandungan yang berunsurkan jelik, lucah, yang tidak elok dan sebagainya. Bila ada laporan dan aduan harus akan diambil tindakan segera dan dibuang dibuang daripada itu dan dikenakan denda dan gitulah untuk mereka. Kalau Bapak sendiri? Tapi memang begini ya, susahnya di media sosial itu kan nationalist kan biasanya, borderless ya. Jadi kadang misalnya bikin konten netizen Indonesia bikin konten tentang harimau Malaya misalnya, itu kan kemarin viral juga kan. Itu kan yang bikin kontennya di Indonesia kemudian menyerang warga Malaysia, tapi akhirnya nggak bisa diproses karena memang media sosial itu kan nasionalis ya. Kita memang nggak bisa meletakkan batas-batas hukum itu. Ini Pak Suryono harusnya bisa menjawab. Batas-batas hukum itu di media sosial. Akhirnya memang kembali lagi pada diri netizennya, pada diri pengguna sosial medianya, bagaimana dia bisa menjaga sikap. Karena case-case yang antar negara misalnya, misalnya kayak di Bali tadi atau di konten-konten lain, itu kan banyak komen-komen yang mungkin ada yang bercanda, kemudian ada yang menyerang dan sebagainya. Ini kan kadang nggak bisa kita proses sesuai hukumnya negaranya masing-masing karena ya memang kita nggak tahu orangnya dari mana gitu. Nah ini kembali pada etik sih. Ya betul. Kita sebagai netizen itu etiknya gimana gitu. Sedangkan media sosial kan juga nggak membatasi terlalu ketat ya. Memang punya kayak Facebook itu punya pedoman komunitas. Kemudian Twitter, kemudian Instagram juga punya pedoman komunitas. Tapi kan itu kan dibuat sangat longgar sekali. Karena kalau terlalu ketat orang akhirnya nggak mau ke situ kan. Iya, betul. Ini kembali kepada etik, dan ini yang usaha yang harus kita tanamkan ke mahasiswa. Karena mereka ketika bikin konten itu di sosial media, ini melanggar kode etik tidak, ini melanggar norma tidak, melanggar kan urutannya kan ketika kita bicara di sosial media kan pertama kan ada norma ya, norma kesopanan, kemudian di atasnya ada kode etik, kemudian di atasnya lagi ada hukum, kemudian terakhir kan ada hukum agama kan misalnya begitu. Nah 3 lapis ini kan ketika kita bikin suatu konten, apakah ini melanggar batasan-batasan itu enggak? Nah itu yang kesadaran itu yang memang agak berat sih ditanamkan. Kita ke mahasiswa saya sendiri juga kadang agak repot ketika mereka bikin konten untuk kelas gitu. Wah ini, iya, ini jadi dosennya juga harus patroli juga kemarin. Sebab mungkin saya fikir Pak antara dilema lah antara etik yang harus kita patuh dan juga keinginan untuk kita mendapatkan viewers yang tinggi, populariti. So, mungkin saya fikir di sinilah harusnya influencer ataupun content creator yang sudah popular untuk dia meimbangi kandungannya dan memberi contoh yang terbaik. Betul. Saya fikir untuk semua pengikut. Standar yang baik dan tidak itu juga susah, Miss. Kita kampus kami itu dulu pernah bikin konten apa sih namanya? Sebelumnya Flus itu apa ya? Apa? Masih ingat nggak konten sing anak-anak Vikes yang joget di tengah lapangan basket itu keren apa namanya? Velocity. Oh, tren viral. Kita pernah ikut kan. Jadi teman-teman itu waktu habis simulasi tanggap bencana, kemudian menunggu event selanjutnya itu kita bikin konten Velocity. Kita pakai drone, kita pakai shoot. Drone itu bagus, gambarnya sinematik banget dan viral. 4 juta lebih nontonnya. Cuman setelah itu akhirnya banyak komen-komen yang
Negatif. Ada yang pro, ada yang negatif, itu jadi perdebatan. Harus kenapa mahasiswa buat begini? Betul. Apa? Terus waktu itu make upnya itu belum dihapus, jadi dia ada make up darah gitu di sini. Orang melihat itu bukan darah, tapi melihatnya kok rambutnya kok keluar gitu, nggak pakai jilbab gitu. Tidak sesuai dengan image di kampus. Kampus. Padahal juga mbaknya normal-normal aja ya waktu itu jogetnya ya teman-teman ya. Iya, normal. Biasa-biasa aja sebenarnya. Cuman mungkin standar orang kan macam-macam. Iya, beda-beda. Standar bagaimana dia interpret message itu dan video itu dan bagaimana ia mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sesuatu konten itu yang sebenarnya. Betul. Akhirnya konten yang kita dapat mungkin 8 juta view turunkan. Iya, kita turunkan akhirnya. Sebenarnya itu boleh jadi platform untuk lebih ramai lagi datang masuk ke Unmu ya. Jadi pertengkaran kan di situ, dan itu akhirnya kita nggak mampu kan untuk menanggulangi itu, karena ternyata ada konten kreator lain yang dipotong-potong, kemudian diberi komen yang keras, kemudian akhirnya disebar lagi akhirnya jadi kemana-mana. Apakah ini juga terjadi di Ya betul, Malaysia? sama. Kadang-kadang kita hendak meredakan. Kita panggil di sini di Malaysia kita panggil untuk relax, tenang-tenang, meredakan keadaan, so kita pun tarik balik konten-konten yang tersebut yang pada pandangan kita, pada kiraan kita itu hanya untuk promosi. Itu hanya untuk asalkan dia tidak mempunyai elemen-elemen sensitivity. 3R itu di Malaysia. So tapi mungkin biasalah Pak, kalau orang di dalam bidang media ini, dia bidang seni ini berfikir lain dengan orang yang bukan di dalam bidang seni. Jadi penerimaan masyarakat itu berbeza-beza. Tapi saya fikir dalam usaha kita untuk untuk membuat satu promosi untuk memastikan projek berjaya dan sebagainya, kita harus para media practitioner juga harus mengimbangilah bagaimana untuk menarik permintaan ataupun menarik kita panggil masyarakat yang supaya mereka boleh faham itu adalah sebenarnya untuk ini dan jadi mungkin kita juga sebagai media practitioner tidak keterlaluan mungkinlah memberi batasan mempunyai batasan juga dalam sebab tak semua di pengikut media sosial itu mempunyai fikiran yang sama seperti kita. Jadi harus mengimbangi lapisan masyarakat yang berbeza dan juga kelompok yang berbeza juga. Betul. Pernah kisah apa Mas? Ada bikin konten joget itu. Di Malaysia gitu kan sih? Joget versi ada jogetnya. Biasanya harus contohnya saya mungkin tak ingat, tapi ada satu fenomena yang satu yang konten viral, harusnya kenapa seseorang orang yang berperwatakan seperti Walid gitu bercakap seperti ini dan sebagainya. So dia harus ada dia memaksud, dia punya fahaman dia adalah seorang yang sosoknya alim tidak seharusnya sebegitu. Jadi punyalah hentaman kecaman kenapa ustaz ni tidak membela. Dia mungkin ada satu isu yang kalau bila seorang individu A ni dia menyokong sesuatu isu, tapi bila sesuatu isu lain dia tidak menyokong padahal so itu yang mungkin menjadikan perbalahan dan akhirnya harus dibuang, ditariklah supaya tidak menimbulkan lagi konflik. Ternyata sama aja. Kita kan sama. Yang sama aja Pak, sebabnya Upin Ipin di Malaysia dan juga di Indonesia sama. Dia tidak membesar. Tetap kecil. Masih kecil. Enggak dewasa. Enggak dewasa. Di Malaysia juga enggak dewasa, di Indonesia juga enggak dewasa. Sama saja ternyata. Nah, kalau dia Wali. Wali ke-10. Wali ke-10 Pak. Wali ke-10 Ya, semalam kan kita bicara wali ke-10, di Indonesia hanya ada wali yang ke-9, tapi di Unmu ada yang ke-10. Nah, tadi kan Pak Kuku sempat mention kan kalau mahasiswa itu ada yang nggak bisa membedain atau kayak menyaring konten-konten mana yang seharusnya dipublish sama yang enggak gitu. Iya, betul. Nah, menurut Bapak dan Miss, gimana caranya mereka tuh biar bisa lebih sadar lagi gitu? Biar kalau misalnya konten ini sebenarnya nggak bisa buat kita upload dengan image yang sudah kita punya. Gitu. Saya dulu. Iya, boleh Bapak. Jadi sebenarnya kan manusia itu kan pada
pada basicnya itu kan dia punya kemahuan. Iya, kemauan dia pengen apa? Misalnya dia pengen branding diri sebagai A misalnya, atau branding diri sebagai begini begitu. Tapi kan sebenarnya kita dikasih nurani kan ya. Jadi manusia itu kan punya nurani basicnya. Ntar tinggal pilihannya dia mau nuruti nurani atau enggak kan gitu. Jadi sebenarnya ketika kita bikin konten, terus kemudian kita sudah merasa bahwa itu tidak sesuai dengan nurani kita, ya itu berarti tanda itu sudah ada apa namanya warning gitu. Oh, bahwa ini nanti akan bikin problem, bahwa ini akan bikin masalah. Tinggal kita kemudian kita baca ya kan secara normal sesuai enggak, secara etik sesuai enggak, melanggar hukum tidak kan? Melanggar hukum agama tidak kan gitu. Cuman memang itu proses itu akan lama. Makanya ketika saya ngobrol-ngobrol dengan konten kreator yang lain yang di Jogja itu kan, di Jogja kan beragam sekali kan Miss ya, macam-macam kan. Jadi mereka tuh selalu punya cara. Ketika saya bikin konten, saya tidak akan upload saat itu juga. Gitu. Jadi akan saya pikirkan dulu, saya taruh dulu, saya storage dulu ya. Saya simpan dulu 1-2 hari, kemudian saya review dalam 1-2 hari itu. Kalau sudah oke baru saya upload. Karena kalau kadang-kadang konten itu kan kita nggak tahu ya, ledakannya kan akan sampai kemana. Bahkan ada konten-konten yang tidak kita bikin viral, tidak direncanakan untuk viral, ternyata viral. Nah, makanya ketika kita habis bikin konten ya, jangan waktu itu juga kita publish ya, mungkin di draft dulu mungkin. Kemudian kita review lagi. Kalau bahasanya teman-teman komunikasi, ada bocor nggak ya? Ada yang salah tidak ya? Ada kemungkinan yang keliru tidak ya gitu kan. Misalnya dulu waktu sangat ramenya ini boykot Israel gitu kan. Itu kan ada beberapa konten kreator yang mungkin kelepasan ya, atau gimana saya nggak tahu, atau memang by design begitu. Mereka bikin konten tapi ternyata nunjukin ada Pepsi, ada Coca-Cola. Wah, kemudian kan dirujak oleh netizen. Diserang oleh netizen. Padahal makna kontennya bukan itu. Mereka bicara tentang sesuatu yang lain, tapi kebetulan di mejanya ada Coca-Cola misalnya. Nah, itu yang akhirnya bikin para konten kreator itu, teman-teman konten kreator itu selalu punya SOP, mungkin ya, selalu punya cara. Oh, kalau saya bikin konten saat ini ya nggak akan saya publish saat ini juga. Tapi kan saya tunggu dulu, saya lihat dulu, saya baca lagi, pelajari lagi gitu kan. Kalau sudah sesuai, kalau memang nggak ada bolongnya baru kita publish. Nah, itu yang akan bisa minimalisir, karena begitu kalau kita bikin konten satu itu selesai, satu itu juga publish, ini pasti banyak ada yang kelewatan. Betul. Nah, itu ya, mungkin itu salah satu cara untuk menanggulangi ketika teman-teman bikin konten pantas enggak gitu. Jadi dilihat ulang lagi ya Pak, dikoreksi terus. Sesuai enggak dengan image yang saya bangun. Misalnya kalau saya mahasiswi berjilbab, kemudian saya ngikuti konten yang lagu Cina dulu itu yang Apa yang Cina tuh? Itu sesuai tidak kan begini? Oh iya, betul. Ada betul. konten lagu Cina itu. Oh iya. Kok saya jadi ketahuan gitu. Sering muncul ya Pak di FYP-nya Pak. Di FYP. Di FYP Pak Kuku sering muncul gitu. Itu sesuai tidak? Kalau enggak sesuai ya berarti jangan dipublis kan begitu. Pasti itu. Jadi tunggu dulu ketika bikin konten, tunggu dulu, calling down dulu, tenang dulu. Jangan FOMO, karena sebenarnya mungkin nanti nggak dapat ini Pak, nggak dapat wave-nya, gelombangnya sudah terlanjur turun gitu. Ya kemudian ya nggak apa-apa, kita kalkulasi dulu, kita perhatikan dulu sesuai nggak. Kalau udah sesuai baru kita publish. Itu mungkin caranya sih, tips dari Bapak. Kalau dari Miss sendiri? Kalau mungkin dari saya, mahasiswa ini yang mahu menjadi content creator dan sebagainya, harus punya tahu niat dia, niat dan tujuan dia. Dari situlah mungkin kita akan melahirkan ataupun menerbit ataupun publish konten-konten yang sebagaimana yang kita nak. Yang keduanya saya fikir adalah setiap konten-konten itu harus punya batasi. Kita harus ada limitasi lah. Sesuai macam tadi Pak kata, kalau dia ini mahasiswa mahu membuat konten untuk diri dia, walaupun itu platform sendiri, tapi mungkin ada yang mengenali dirinya, belajar di mana, jadi dari mana dan sebagainya. So mereka di platform media sosial itu kan di public kan, so mereka boleh komen-komen di situ, pelajar segini begini, jumpa di sini di tempat yang tidak elok dan sebagainya. So maksudnya
ialah mungkin tidak menjadi kesalahan kepada dirinya untuk contoh nonton konsert. Kan, tapi mungkin ada orang yang berpandangan oh dia ni pelajar A contohnya, dari A, tidak sepatutnya dia buat dia seperti ini. Tapi kita kena faham juga, kadang-kadang kita tidak juga boleh terlalu rigid Pak, sebab kita manusia biasa yang kita juga punya keinginan untuk berhibur. Betul. Untuk berhibur. Tapi itulah saya fikir setiap apa yang kita nak buat, apa yang kita nak publish dan apa yang kita nak lahirkan itu harus punya batasi. Kita harus punya limit lah Pak. Tidak terlalu berlebihan dan mungkin sebab macam tadi kita balik kepada niat kita dan tujuan kita, kenapa kita mahu terbitkan sesebuah video dan juga kenapa kita mahu post. Jadi kita saring dulu, terus habis itu lihat niat juga. Betul. Hati nuraninya juga ini patut gak ya? Betul. Sharing sebelum saring. Saring sebelum publish. Betul. Walaupun kita lambat sikit Pak. Maksud mungkin macam tadi Bapak katakan kalau di ni terus langsung di-upload supaya tidak hilang dia punya gelombang tu, tapi kita lambat sikit tak apa, janji kita tidak terima kecaman contohnya. Betul. Nah, ngebahas tentang mahasiswa nih Pak. Ada gak harapan Bapak dan Miss kepada mahasiswa komunikasi yang ada dimanapun, khususnya di Malaysia dan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jember? Saya dulu. Boleh. Of course, harapan kita sebagai dosen, yang sebenarnya kami ini Pak, kita lah contoh image yang terbaik kepada anak-anak murid, mahasiswa-mahasiswi kita ini. Jadi saya fikir yang pandangan saya, contohnya harus specifically mahasiswa atau mahasiswi yang dari prodi komunikasi, jurnalistik contohnya. So kehebatan mereka ataupun power mereka ni adalah mereka ini satu tulisan mereka memberi impak kepada yang lain. Sebab mereka ni yang menyebab, contoh kalau mereka keluar, mereka menjadi seorang media practitioner, menjadi seorang jurnalis. So mereka lah yang menjadi orang tengah untuk menyampaikan berita, maklumat, informasi, video dan sebagainya. So harusnya mahasiswa yang kita bentuk di USIM dan juga di UNMUH ini merupakan seorang mahasiswa yang educated, saya fikir yang seimbang, yang rasional, yang tahu bahawasanya kehebatan pen mereka itu ataupun berita yang ditulis oleh mereka itu akan mengubah pemikiran masyarakat, membentuk persepsi orang. Jadi mereka ini kita katakan boleh, kita ini kalau yang pengamat media ini boleh jadi sebagai guru lah, kan Pak, maksudnya yang memberikan maklumat kepada masyarakat, tapi masyarakat juga harus mengambil maklumat dari sumber yang benar. Tidak boleh juga mengambil maklumat dari sumber yang tidak dikenal pasti kesahihannya. So terus Pak. Kalau Bapak? Kalau saya sih sebenarnya ini yang pesan yang selalu saya sampaikan di teman-teman masa komunikasi tiap mata kuliah teknologi komunikasi. Saya selalu bilang bahwa apa yang mereka upload di dunia maya itu abadi. Betul. Tidak ada yang hilang, tidak akan bisa dihilangkan apapun yang kamu upload ke internet. Sehingga jadi kalau kamu memang ingin menjadi orang yang benar, ya maka sejarahmu di internet itu, track record di internet itu juga harus dijaga. Betul. Karena kita nggak tahu ya. Siapa tahu kita tiba-tiba jadi calon gubernur atau calon presiden. Jadi orang boleh reflect kita punya yang lepas-lepas tu. Apalagi kalau dulu sering podcast gitu, nanti dipotong-potong. Gue dulu tahun 2000 sekian. Itu adalah musuhnya Pak, mau mencari kesalahan. Dan itu ternyata sangat umum terjadi begitu. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman, jangan anggap bahwa dunia internet itu dunia yang terpisah dari dunia nyata. Itu dunia internet, dunia maya itu ya memang satu kesatuan dunia yang kita akan hadapi sehari-hari, sehingga apapun yang kita lakukan di sana itu punya impact di dunia di masa yang akan nyata. datang. Di dunia nyata kita juga punya impact di dunia. Maka jadilah pribadi yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Betul. Seandainya kamu nggak yakin dengan apa yang kamu lakukan, mending jangan dipublish. Seandainya kamu tidak yakin dengan apa yang kamu sampaikan, mending jangan disampaikan. Karena kita tidak pernah tahu jejak-jejak kita di internet itu sampai kapan nanti suatu saat akan
bongkar dari kuburannya. Betul. Gitu. Siapa tahu kan Kuburan. kita jadi calon presiden begitu kan. Dibongkar lagi kesalahan-kesalahan masa lalunya, ya itu yang jangan jadi halangan mungkin bagi kita nanti ke depannya. Makanya selalu jadi versi terbaik dari dirimu. Diri masing-masing. Gitu. Ya. Betul, Pak. Karena versi terbaik orang-orang macam-macam ya. Iya. Ya. Ada yang bisa jadi wartawan yang baik, ada jadi politikus yang baik, gitu macam-macam. Itu sih, Bro. Nah, buat yang terakhir nih, saya kepo banget. Miss Kepo selama di Jember ini udah ada culture shock gitu apa enggak nih? Yang beda dari Nah, Miss Malaysia. Fauzi udah sering ke Indonesia. Ya, Udah sering ke Berapa kali? Indonesia. Jakarta, Bandung, Lampung. Sudah keliling. Jakarta itu sudah 2-3 kali juga. Kemudian ke Bandung, Lampung. Ini ke Jember ini pertama Baru kali. pertama kali. Tapi alhamdulillah sudah diundang ke Unmu Jember ini, memberikan peluang kepada saya dan juga kepada mahasiswa Unmu untuk berkomunikasi, berjumpa, mengadakan sharing dan sebagainya. Ya. So rasa alhamdulillah, tapi sudah pejam cilik sudah mau balik, Pak. Udah mau pulang ya. Ya, udah mau pulang ke Malaysia insya-Allah. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menikmati udara di Jember. Ada culture shock nggak? Ada culture shock. Tidak ada culture shock. Sama saja, maksud saya boleh memahami dan culture shocknya itu membeli belah. Membeli belah. Membeli belah itu shopping. Shopping. Lebih murah. Lebih murah tadi di Matahari. Tadi sudah sampai ke Matahari. Di Matahari punya diskon 70%. Banyak ya. Kita jadi macam rambang mata. Rambang mata itu apa ya? Aduh, harus banyak yang dipilih. Bagasi aman, Miss. Bagasi aman, jangan risau, kita ada 20 kg. Oke. Udah banyak belanjanya. Iya. Kita ternyata lebih murah, April. Dari kota-kota lain gitu, Pak. Ya. Tapi memang Jember itu termasuk yang biaya hidupnya murah. Tuh. Makanya jadi favorit sebagai kota pelajar kan setelah Jogja. Ya. Cuma kalau Jogja itu kan memang biaya hidupnya tinggi. Karena kan memang sudah biaya hidupnya itu ngikutin standarnya mahasiswa-mahasiswa dari Jakarta, dari Bandung. Gitu. Kalau Jember ini masih belum. Cuman macetnya sudah, Miss. Macetnya. Betul. Macetnya sudah di mana-mana. Sudah berantakan sudah kita. Tapi di Jember masih terkawal lagi, saya masih aman. Masih aman untuk sementara ini. Sementara ini ya. Nanti sudah menjadi favorite, berjumpa sama dosen favorite. Ya. Terus macet terus. Insyaallah. Famous terus lepas ni COP. Amin. Nah, obrolannya hari ini insightful banget ya Sobat COP. Kita belajar bahwa fenomena seperti Walid memiliki nilai komunikasi juga. Dan walaupun kita beda negara, tapi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam podcast kali ini. Betul. Terima kasih kepada Dr. Fauzia yang sudah sharing nih pengalaman dan pandangan beliau terhadap Malaysia dan Indonesia. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember. Dan buat Sobat COP, jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian dan follow semua platform podcast kita favorit kalian. Dan kalau kalian punya opini soal konten dan pengalaman apapun yang meaningful, boleh banget nih kalian komen di bawah di komentar kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit pantun. Boleh. Oke, boleh. Terima kasih kepada Pak Kuku dan juga Mbak April atas peluangnya pada petang ini, sore ini ya. Sore. Dan yang kita dah bincangkan tadi, tidak ada perbezaan di antara Malaysia dan Indonesia. Semuanya sama saja. Kita sama serumpun dan Walid telah menyatukan kita. Mungkin saya akhiri sesi ini dengan serangkap pantun ditinggalkan untuk COP. Boleh. Makan bersama, jangan berkata-kata. Cakep. Makan bersama Mas Agis. Cakep. Ayo semua pejamkan mata. Cakep. Dengarkan podcast COP hingga habis. Terus sudah ya Mas Agis kita. Mas Agis di bawah ya. Langsung ini. Langsung viral habis ini. Ya, terima kasih Mbak April, terima kasih Pak Kuku, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuku.